Shalom kaum muda GKI, selamat pagi dan selamat datang di ibadah online kita pada hari ini. Bersyukur sekali bahwa kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun masih dalam kondisi seperti ini. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita lebih jauh lagi, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, mengucap syukur ya Tuhan bahwa pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Selama kami bisa istirahat di malam kemarin, sampai kami bangun dan kami diingatkan Tuhan untuk beribadah. Kami yakin dan percaya Tuhan, karena Tuhan semua yang memampukan itu semua. Sekarang ya Tuhan, kami ingin beribadah. Siapkan kami, dan Engkau yang tolong hati kami, agar kiranya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu sukacita. Karena kita mau bersukacita bersama, Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kembali. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku. Kita mau nyanyikan bait keduanya, damai sejahtera melampaui akal. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetapi hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita mau nyanyikan baitnya yang ketiga, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetapi hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sebelum kita masuk ke ibadah kita lebih jauh lagi, izinkan saya mewakili tim Hymn of Our Soul mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Sinode GKI dan Ignite GKI untuk bisa melayani ibadah online kita pada hari ini. Kami dari Hymn of Our Soul dan Evangelis Cahya Tantama dari GKI Harapan Indah Klasis Priangan mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya. Berbicara tentang bersyukur, mungkin tahun 2020 adalah tahun yang cukup sulit untuk kita bersyukur. Kayaknya dari awal tahun kita udah mulai semuanya dengan dark banget. Banjir di mana-mana kalau teman-teman ingat. Kemudian itu kayaknya belum pulih benar, udah ada penyakit yang masuk. COVID-19. Yang mungkin pada hari ini kita merekam ibadah tersebut, jumlah korbannya udah 5.000 lebih. Saya tahu bahwa ketakutan yang luar biasa sedang melanda dunia. Gak cuma di tempat kita doang. Buat teman-teman yang kerja,
pasti sulit untuk menyesuaikan ritme yang baru, harus bekerja dari rumah, segala rapat di rumah, bahkan mungkin penghasilan teman-teman dalam tanda tanya. Buat yang sedang studi, sekolah, atau kuliah, kayaknya tiba-tiba harus masuk ke dalam kondisi online learning yang katanya lagi diprotes karena tugasnya double. Gak gampang untuk bersyukur dalam kondisi seperti ini. Udah sebulan juga kita ibadah kayak gini, gak ketemu muka sama muka. Tapi banyak sekali hal yang kita bisa syukuri sebetulnya. Ketika saya membaca bahwa ternyata bumi pulih atau menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bukankah itu sebuah hal yang positif di tengah pandemi ini? Itu menunjukkan pada kita semua bahwa setiap kemalangan yang terjadi, ada hal yang bisa kita syukuri. Bersyukur untuk waktu-waktu yang kita punya di rumah, yang mungkin kita gak pernah punya selama ini karena kesibukan kita. Bersyukur untuk setiap kegiatan yang tadinya cuma wacana, tapi kali ini kita bisa lakukan. Bersyukur juga untuk semua hal yang akhirnya kesampaian untuk kita lakukan. Dan banyak sekali karya-karya bagus yang muncul di tengah pandemi ini. Kalau kita buka sosial media, tiba-tiba semua orang masak dengan baik. Dalgona Coffee begitu luar biasa menjamur. Begitu banyak orang yang tiba-tiba jadi chef. Bukankah itu sebuah hal yang harus kita syukuri? Mengingat semua hal yang tadinya gak pernah kita tahu bahwa kita bisa melakukan itu, ternyata ketika waktunya ada kita bisa. Dan yang paling penting, kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang tetap ada buat kita. Siapa kita? Sehingga Tuhan begitu mengasihi kita. Di waktu ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk memiliki waktu dengan Tuhan secara pribadi. Teman-teman ngobrol sama Tuhan, mengakui dosa-dosa teman-teman. Saya berikan waktu teman-teman dan kita semua untuk berdoa secara pribadi. Inilah kami ya Tuhan, dengan seluruh kelemahan kami ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh dosa kami kepada Tuhan. Kami orang yang lemah, kedangikan kami menguasai kami. Kami hanya bisa berharap pada kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami, ampuni kesalahan kami, dan kuatkan kami ya Tuhan, agar kiranya kami tidak mengulanginya lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengaku dosa kami. Amin. Kita mau mengangkat sebuah pujian yang menyatakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan, sekaligus menyatakan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan lewat kasih-Nya kepada kita. Satu pujian yang begitu indah. Bila ku renung dosa. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan,
memberikan salam damai kepada orang-orang terdekat kita yang lagi berkumpul bersama dengan kita. Kita akan memberikan salam damai dengan cara memberikan tanda hati kepada mereka. Kita nyanyikan Rasa Angkuh. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang Tapi kasih sayang Tuhan adalah perlindungan kita. kasih sayang-Mu perlindungan-Mu di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku. Kasih sayang-Mu pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Teman-teman, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami tidak secara langsung bertatap muka, namun hati kami tetap bersatu dan kami percaya Tuhan hadir dimanapun pada saat ini kami beribadah. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penata layanan yang boleh melayani Tuhan pada pagi hari ini dari tim Hours GKI Harapan Indah, Klasis Priangan, dan juga kru dari Ignite GKI. Biarlah Tuhan yang akan mengurapi setiap mereka di dalam setiap pelayanan yang ada. Dan juga untuk setiap penata layanan yang terlihat maupun tidak terlihat, untuk penterjemah bahasa isyarat bagi teman-teman kami, biarlah Tuhan juga mengurapi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah kami boleh belajar daripada-Mu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali saya menyapa teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada, selamat pagi, shalom bagi kita sekalian. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas pasal ke-17, ayat yang ke-11 sampai 19. Lukas pasal yang ke-17, ayat 11 sampai 19. Di bawah judul perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidup keseharian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, terima kasih untuk penata layanan yang telah bertugas pada hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menguraikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan dan belajar daripadanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cahya Tantama. Saat ini saya melayani di GKI Harapan Indah di Klasis Priangan, dan ini merupakan satu anugerah yang diberikan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama melayani di dalam ibadah streaming online pada hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang grateful. Bagaimana kita boleh bersyukur kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Apa yang menjadi rahasia supaya kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang petani yang diundang makan oleh seorang yang kaya raya luar biasa. Di sebuah perjamuan makan, petani ini bersiap untuk makan, dan seperti biasa ia terlebih dahulu pergi untuk berdoa. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika petani ini berdoa, mengucap syukur atas makanan yang terhidang di hadapannya, kemudian sang kaya raya itu datang kepada petani ini dengan sedikit menyindir. "Pak Tani, emang masih zaman berdoa sebelum makan? Bukankah ini sudah modern, Pak Tani? Apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini, bukankah hasil kerja keras kita?" Lalu kemudian petani itu hanya terdiam dan sedikit tersenyum kepada sang kaya raya tadi. Lalu kemudian petani menjawab, "Pak, ini sudah menjadi tradisi di desa kami. Kami harus mengucap syukur atas apa yang kami terima. Pak, kalau saya boleh tanya, apakah ada di desa Bapak yang orang-orang atau siapapun lah yang tidak melakukan tradisi ini?" Kemudian Pak Tani ini tenang sejenak, lalu berpikir, dan sang kaya raya ini juga heran, "Siapa Pak? Apakah itu mahasiswa, anak-anak muda, atau anak-anak remaja? Siapa Pak?" "Oh bukan, tapi ada." Pemuda sang kaya raya ini kemudian bertanya lagi, "Siapa kira-kira?" Petani menjawab, "Babi-babi saya yang tidak berdoa, mengucap syukur pada Tuhan." Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita pun bersikap seperti sang kaya raya ini, yang menganggap bahwa mengucap syukur itu gak ada faedahnya. Ngapain berdoa dulu sebelum makan? Nah, teman-teman, mungkin di antara kita saat ini masih berdoa sebelum makan. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau di tempat umum, di tempat yang ramai, dengan teman-teman yang tidak percaya pada Tuhan mungkin, atau mungkin setelah selesai ibadah ini di sebuah restoran. Nah, kita ketika makan, apakah kita ingat untuk berdoa? Mungkin ada di antara kita yang malu-malu, "Aduh, enggak lah, berdoa, mengucap syukur, ngapain gitu ya? Buat apa?" Lalu kemudian ada juga yang ketika berdoa disindir-sindir, "Alah lu sok suci," gitu ya. "Berdoa dulu sebelum makan, biasanya enggak pernah," gitu ya. Dan lain sebagainya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang bersyukur pada Tuhan, ini adalah suatu hal yang seringkali dinasehatkan kepada kita. Seringkali diulang-ulang, kita harus bersyukur. Namun pada kenyataannya, pelaksanaannya susah, bukan main. Padahal ini juga masuk dalam salah satu materi
di dalam sekolah kita, bukan? Di dalam pelajaran agama sering kali diungkapkan sampai kita bosen mungkin. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kan kita akan sama-sama belajar dari satu orang yang bersyukur pada Tuhan. Meskipun orang ini dianggap orang yang ditolak oleh masyarakat sekitar dan orang sangat membenci kehadiran orang ini, namun ia tidak lupa untuk bersyukur pada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop kita dikisahkan bahwa Yesus di dalam perjalanan ke Yerusalem melintasi perbatasan Samaria dan Galilea. Dan pada waktu Yesus melintasi, ada 10 orang kusta yang datang melihat kepada Yesus. Teman-teman, saya membayangkan pada waktu 10 orang kusta itu datang, pasti murid-murid yang lain, aduh guru, awas, hati-hati, ada orang kusta. Awas guru, nanti ketularan. Awas guru, itu orang-orang berdosa, mau datang kepada kita, ngapain? Murid-murid gerasak-gerusuk, murid-murid semuanya panik dan cemas. Kenapa teman-teman? Karena pada waktu itu penyakit kusta dianggap penyakit yang kutukan. Kutukan dari Allah kepada orang yang tidak taat kepadanya. Dan penyakit kusta ini susah sekali untuk disembuhkan. Penularannya begitu cepat teman-teman. Dan kita melihat teman-teman bahwa orang kusta ketika datang kepada orang lain yang sehat, mereka harus berteriak najis, najis sambil membunyikan apapun. Supaya orang ketika lihat orang kusta itu langsung pergi menjauh. Jangan sampai berpapasan, jangan sampai menyentuh. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah pelayanan di sebuah gereja di kota Medan. Dan pada waktu itu, saya pernah melintasi suatu perempatan jalan. Nah di perempatan jalan itu teman-teman, ada sekelompok orang kusta meminta-minta. Waduh, dalam hati saya, jangan sampai orang kusta ini datang mendekat. Jangan sampai dia menghampiri motor saya, kemudian mengulurkan tangannya, minta uang kepada saya. Saya berdoa dalam hati seperti itu teman-teman. Jangan sampai dia dekat-dekat. Enggak lama teman-teman. Orang kusta itu lewat di depan motor saya, lalu kemudian memohon belas kasihan. Pak, minta bagi uangnya. Waduh teman-teman, saya berusaha lihat wajahnya enggak berani. Berusaha untuk kasih uang saya enggak berani. Takut tiba-tiba tangan saya diambil, ditarik. Aduh Tuhan, saya lihat itu tangannya penuh dengan perban putih-putih. Ada kelingkingnya mulai putus, lalu jempolnya, jari-jarinya juga mulai enggak jelas bentuknya seperti apa. Badannya penuh dengan putih, kayak panu tapi lebih mengerikan teman-teman. Ada nanah di mana-mana. Aduh, saya lihat seperti itu. Tuhan sabar gitu ya, berikan saya kesabaran, berikan saya kekuatan. Kenapa orang kusta ini berani-beraninya masuk ke dalam kota? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, begitu mengerikannya orang kusta. Sampai orang yang melihat itu jangan sampai dekat-dekat karena takut tertular dan lain sebagainya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Yesus berbeda. Yesus malah datang menghampiri 10 orang kusta itu. Dan ketika Yesus melihat itu, di sana dikatakan bahwa Yesus menyuruh orang-orang kusta itu untuk pergi memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa apa yang disuruh oleh Yesus itu merupakan satu tradisi di dalam Yahudi, bahwa orang-orang yang tahir atau dinyatakan sembuh harus datang kepada para imam memperlihatkan dirinya supaya imam boleh melihat apakah orang ini benar-benar sehat atau boleh untuk bergabung dengan masyarakat sekitarnya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus tidak berkata, "Hai 10 orang kusta, sembuh dalam nama Allah Bapa dan lain sebagainya." Enggak teman-teman, tapi Yesus cuma suruh mereka untuk datang, perlihatkan dirimu kepada para imam. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa ketika dalam perjalanan orang kusta, 10 orang kusta itu kepada para imam terdekat di desa itu, di tengah perjalanan mereka satu demi satu menjadi sembuh. Saya membayangkan tubuh mereka yang penuh dengan nanah, putih, kemudian semuanya luntur semua. Kemudian perban-perban yang melilit tubuh mereka
sedikit demi sedikit dilepaskan karena melihat tangan mereka sudah mulai utuh, lalu kemudian badan mereka sudah mulai normal, kaki mereka pun jempolnya sudah membaik dan lain sebagainya. Wah, suatu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh 10 orang kusta tadi. Mereka sembuh dan mereka bisa menghadap para imam, memperlihatkan dirinya, mereka sudah sembuh dan akhirnya mereka boleh kembali masuk ke desa itu, berkumpul dengan keluarga dan berkumpul dengan masyarakat yang ada di sana. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menarik. Di antara 10 orang kusta itu, hanya 1 yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih atas apa yang Yesus lakukan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa orang yang kembali kepada Yesus itu adalah orang Samaria. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, orang Samaria ini merupakan orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Mereka ditolak oleh orang Yahudi, mereka tidak dianggap sebagai pewaris kerajaan Allah. Mereka tidak termasuk satu golongan umat Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa demikian? Karena orang Samaria ini adalah orang Yahudi yang merupakan orang campuran. Orang Yahudi yang kawin dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dan terjadi pemisahan orang Yahudi murni, asli, dan juga orang Yahudi campuran. Dan orang Yahudi campuran ini dibuang jauh-jauh ke satu tempat yang bernama Samaria. Dan itulah mengapa dinamakan orang Samaria. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, lah kok bisa gitu ya, orang Samaria ini berkumpul jadi satu dengan orang Yahudi waktu itu. Apakah mereka nggak bisa mengidentifikasi gitu ya bentuk wajahnya, oh ini orang Yahudi, orang Samaria. Kok bisa orang Samaria ini masuk di dalam kumpulan 10 orang kusta ini? Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jawabannya adalah karena mereka sepenanggungan, sepenyakit, sepenanggungan. Jadi di dalam satu penderitaan yang sama, mereka bisa bersatu, mereka bisa berkumpul. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya di dalam tengah-tengah wabah kita saat ini, kita pun juga bisa bersatu, bukan? Bukankah kita seharusnya bisa bersatu untuk berusaha bagaimana kita memerangi atau melawan wabah pandemi ini? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, orang Samaria itu bisa berkumpul karena mereka senasib, sepenanggungan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa orang Samaria ini datang kepada Yesus, dia tersungkur mengucap syukur kepadanya, dan orang ini sampai merebahkan diri ke tanah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-17 sampai 18 Tuhan Yesus bertanya tentang 9 orang yang lain. Di manakah mereka? Mengapa mereka tidak kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tuhan Yesus bertanya-tanya, mana 9 yang lain? Orang Samaria ini sama sekali enggak menjawab apa-apa, karena dia penuh dengan ungkapan syukur. Hanya Yesuslah yang menjadi pusat ucapan syukurnya. Dia tidak melihat orang lain, dia tidak tahu orang lain itu kemana, teman-temannya kemana semua. Tapi dia fokus mengucap syukur hanya kepada Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa 10 orang kusta ini, mereka masing-masing sudah mendengar kisah tentang Yesus. Siapakah Yesus itu? Mukjizat apa yang Yesus lakukan? Mengapa Yesus pada waktu melihat orang banyak itu, Yesus tergerak hatinya berbelas kasihan, memberi makan 5.000 orang. Tentunya mereka sudah mendengar beberapa kisah tentang Yesus. Oleh sebab itu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa orang Samaria ini saat itu benar-benar berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan hatinya. Bukan hanya fisiknya terbebas dari kusta, tapi juga di dalam kerohaniannya. Perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan kondisi hatinya. Sehingga ia tersungkur di bawah kaki Yesus, mengucap syukur. Perjumpaan dengan Yesus itu saat itu terjadi secara nyata. Bukan hanya dengar apa kata orang, bukan hanya dengar kisah-kisah spektakuler dari Yesus, tapi sekarang dia mengalami sendiri. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, rasa syukur orang ini meluap-luap dan ia memilih untuk kembali kepada Yesus. Rasa syukur yang meluap ini terjadi
oleh karena ia menerima sesuatu yang sebenarnya ia tidak pantas untuk menerimanya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita sudah melewati Paskah? Kita mengenang kembali bagaimana karya salib itu. Di atas kayu salib itulah Yesus mati untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Di atas kayu salib itulah dosa yang seharusnya kita tanggung, Yesus tanggung di sana. Dan Yesus dibuat berdosa oleh karena kita. Seharusnya kita yang menerima hukuman itu, tapi Yesus menggantikan hukuman itu. Apakah kita semua layak? Apakah kita semua dilayakkan untuk menerima anugerah yang begitu besar, yang dari Allah itu sendiri? Apakah kita pantas menerima itu semua, teman-teman? Jawabannya tidak. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Siapakah diri kita yang begitu dikasih oleh Tuhan kita? Kita ini semua tidak pantas, tidak layak menerima kasih Allah. Oleh sebab itu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, rasa syukur itulah yang harusnya ada di dalam diri kita. Karena kita orang-orang yang tidak layak diberikan belas kasihan, tetapi Allah memberikan anugerah yang besar. Allah mengasihi kita, mengasihani kita apa adanya, mengasihi kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Inilah seharusnya yang menjadi ungkapan syukur kita. Ungkapan syukur kita tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekeliling kita. Ungkapan syukur kita lahir dari hati kita. Hati kita yang mengasihi Yesus. Hati kita yang sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hati yang sungguh meluap-luap. Oh Tuhan, aku bersyukur aku punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang masih mengasihi saya sampai dengan detik ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menghalangi kita di dalam kita bisa bersyukur pada Tuhan? Karena kita terkadang suka iri hati dengan orang lain. Kita kadang suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita suka membandingkan situasi kita dengan orang lain. Dan kita terkadang kecewa. Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan seperti itu? Itu yang membuat kita tidak bisa bersyukur pada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, ungkapan syukur harusnya lahir dari kondisi hati kita yang kita melihat Yesus mengasihi saya, Yesus sayang kepada saya, Yesus peduli terhadap keadaan saya. Oleh sebab itu saya bersyukur kepadanya. Di tengah situasi apapun, di tengah kondisi seperti apapun, ungkapan syukur itu lahir dari hati kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah tentang seekor domba. Domba ini sangat bandel luar biasa, teman-teman. Masih kecil memang domba ini, tetapi tingkah lakunya luar biasa. Nah teman-teman, gembala yang melihat tingkah laku domba ini juga setengah mati gitu ya. Aduh, domba ini kok luar biasa. Namun ketika lihat domba kecil itu di tengah-tengah kawanan domba, lalu kemudian domba itu lari ke sana ke sini, toh gembala itu tetap mengawasi domba kecil ini. Dimanapun domba kecil itu pergi, gembala terus mengikuti. Tiba-tiba suatu kali domba ini hampir jatuh ke jurang. Cepat-cepat gembala ini mengambil tongkatnya untuk tarik itu dombanya. Lalu kemudian satu kali lagi ada binatang buas yang hendak menerkam. Gembala dengan gadanya menghalau binatang buas itu. Wah teman-teman, pokoknya banyak sekali peristiwa buruk yang hampir menimpa domba kecil ini. Tapi sang gembala tidak meninggalkan domba kecil ini. Lalu suatu kali teman-teman, domba kecil ini benar-benar masuk ke dalam jurang. Wah, gembala ini begitu kepayahan ketika ingin mengambil domba kecil ini. Ketika gembala ini mau mengambil, meraih domba kecil ini. Begitu sulit, begitu payah sekali. Namun teman-teman, akhirnya gembala ini dapat domba ini. Lalu suatu kali karena gembala ini merasa kasihan sama domba ini, kalau setiap kali mendapatkan musibah, mendapatkan celaka, akhirnya sang gembala memutuskan untuk mematahkan kakinya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian setelah mematahkan kaki domba kecil ini, masyarakat sekitar langsung cuap-cuap. Aduh, ini gembala kejam sekali gitu ya. Katanya sayang kepada dombanya.
Tapi ini domba kecil dipatahin kakinya. Kenapa? Lalu sang gembala menjawab, ya memang ini sengaja saya lakukan. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah kesakitan yang ia rasakan, domba ini rasakan, dia tetap merasakan bahwa gembalanya itu tetap menggendong dia, tetap menyayangi dia, dan lama-kelamaan saya yakin dan percaya domba ini semakin dekat kepada saya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah juga dengan ungkapan syukur kita. Kita bersyukur di tengah situasi yang sulit sekarang ini. Kita masih punya Tuhan yang menyayangi kita. Tuhan yang masih mau memeluk kita. Tuhan yang masih mau mendekap kita. Tuhan yang masih peduli dengan situasi dan kondisi kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah Immanuel yang senantiasa beserta dengan kita. Situasi seburuk apapun, kondisi seburuk apapun yang kita alami, mari kita datang kepadanya. Dia Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Mari kita ungkapkan syukur kita kepadanya. Mari kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Kalau bukan Tuhan yang tetap menjaga kita sampai dengan detik ini, siapa lagi? Kalau bukan Allah yang tetap memelihara hidup kita, siapa lagi, teman-teman? Oleh sebab itu, mari kita terus ungkapkan rasa syukur kita kepadanya. Bukan karena dipengaruhi oleh situasi kondisi sekeliling kita, bukan karena disuruh oleh orang, bukan karena itu merupakan satu bentuk kewajiban hukum yang wajib, bukan teman-teman. Tetapi oleh karena kita dikasih oleh Tuhan, Allah mengasihi kita, Allah tetap peduli dengan kita, inilah seharusnya ungkapan syukur kita meluap di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang bersyukur. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan syukur. Ucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita selama ini telah bersyukur kepada Tuhan? Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih ada sebagai mana adanya kami saat ini. Itu merupakan satu anugerah daripada Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, di dalam doa syafaat ini, ajarkan kami untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk penanganan pandemi COVID-19 ini, untuk para tim medis, dokter, perawat yang ada di garis depan. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Berikan mereka kekuatan ekstra dan kesehatan ekstra di dalam menangani dan merawat para pasien COVID-19. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing dengan situasi dan kondisi seperti ini. Biarlah hati kami boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan, untuk setiap anugerah yang Tuhan boleh kami sama-sama rasakan. Kami masih boleh makan, minum, beribadah, kami boleh masih menjalani aktivitas kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk pemerintahan yang telah berjerih lelah di dalam menangani pandemi ini. Beberapa pemikiran, beberapa ide yang ada, kami bersyukur boleh terlaksana. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap studi kami masing-masing, meskipun jarak jauh dan secara online, tapi kami bersyukur kami boleh tetap mengecap pendidikan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala pekerjaan yang kami masih harus jalani.
Bersyukur apabila kami diizinkan untuk bekerja dari rumah, dan biarlah kami boleh tetap produktif di masa-masa sekarang ini. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu untuk orang tua kami, untuk sahabat-sahabat kami, untuk orang-orang yang peduli dengan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami, ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Walaupun kondisinya belum memungkinkan untuk memberikan secara langsung, tapi kita diarahkan untuk memberikannya secara transfer ke gereja masing-masing. Kita akan menyanyikan pujian bukan karena upahmu untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur dan bersyukur. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah, Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhannya dia berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. bersyukur, hai bersyukur. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga,
kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya bukan jumlah yang kami berikan yang Kau lihat ya Tuhan, tapi hati kami ya Tuhan. Kami sungguh ingin memberikan sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan khotbah, kami sudah memberikan persembahan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin menutup ibadah ini. Kiranya Engkau tetap memberkati kami sampai pada akhir ibadah. Dan Engkau telah tetap memberkati kami ya, sampai seterusnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Tapi bukan berarti ibadah kita selesai sampai di sini. Kita masih punya tugas di dunia dan kita akan kembali diutus ke dalam dunia. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan sukacita. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, tabuh gendang, dan nyanyikanlah nyanyi lagu yang merdu. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Kita nyanyikan bait yang ketiga, dulu telah dari himpitan. Dulu telah dari himpitan, Dia bebaskan umatnya. Habis mendung, Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, Tuhanmu yang terang. Digantinya berkat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan, dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin.
Demikian ibadah online kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu di ibadah online minggu depan.